Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala pujian dan hormat syukur bagimu, Tuhan Allah kami, Bapa yang sangat mengasihi kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan yang Tuhan karuniakan bagi kami kembali di pagi hari yang indah ini ya Bapa di surga. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama, meninggikan nama-Mu ya Bapa, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dengan kesehatan yang baik yang Tuhan karuniakan di pagi hari ini. Kami ingin bersyukur, ingin bersujud di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Kami ingin bersama-sama Tuhan menyatakan kemajuan iman kami di dalam Kristus Yesus. Kami ingin menyatakan keberanian iman kami, keberanian percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa segala kebaikan-Mu ingin kami syukuri ya Bapa, dan kami mau serahkan semua apa yang ingin kami kerjakan di hari ini, semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Engkaulah yang memampukan kami Tuhan untuk mengerjakan keluar, menyaksikan kebaikan-Mu, dan menyatakan kemurahan hati-Mu ya Bapa, melalui talenta yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diberkatilah semuanya yang mendengarkan firman Tuhan di saat teduh pagi hari ini, baik yang ada di ruangan Zoom meeting, The Power of Love Ministries, maupun yang ada live streaming melalui Facebook dan juga di YouTube. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur ya Bapak, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang memberkati kami semua dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini, kita kembali bersama-sama bersekutu dengan kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah kita rasakan semuanya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Penyertaan kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan kepada saya. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan terkait dengan bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu. Yang diambil dari kitab Filipi, masih di bagian kitab Filipi, pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya bacakan sekali lagi ayat 12-nya.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan ini, Filipi pasal 2 ayat 12 ini, salah satu ayat firman Tuhan yang paling sering disalahpahami oleh banyak orang, ya. Baik disampaikan dari mimbar-mimbar khotbah maupun dalam diskusi-diskusi yang sering dilakukan. Mereka berpikir dan mereka mengajarkan bahwa firman Tuhan ini mengatakan bahwa tidak cukup kita diselamatkan ke surga hanya melalui iman kepada Kristus Yesus. Tetapi mereka katakan bahwa walaupun kita sudah memperoleh keselamatan itu, selanjutnya kita harus mengerjakannya dengan penuh ketaatan kepada Kristus. Tentu saja kita setuju dan yakin betul bahwa firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita, dan karena memang itulah yang dikatakan firman ini sebagaimana adanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi masalahnya adalah, apakah ayat firman Tuhan ini mengajarkan bahwa apabila kita tidak patuh melaksanakan perintah-perintah Tuhan, apabila kita gagal di dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan, apakah itu artinya bahwa keselamatan kita akan hilang? Apakah Tuhan akan membatalkan kasih karunia-Nya yang sudah sampai pada kita? Apakah Tuhan akan menyesal dan mencabut apa yang sudah ditetapkannya, yaitu karunia hidup yang kekal dalam Kristus Yesus yang sudah sampai pada kita melalui iman kita, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, maka saya akan menyampaikan bagaimana maksud Tuhan di dalam perkataan firman, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan pertama-tama menyampaikan dalam ilustrasi berikut untuk memberikan pengertian yang lebih mudah mengenai kebenaran firman Tuhan ini, sehingga membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh banyak orang di dalam pengamatan kita untuk menjaga agar imunitas tubuh mereka kuat melawan virus dan sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan adalah bagaimana melatih tubuh, melatih fisik, olah fisik, berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian minum vitamin, meningkatkan imun tubuh. Itu intinya, supaya kuat menghadapi sakit penyakit yang datang dari keadaan yang terjadi saat ini, saudara-saudara. Nah, dengan kuat tubuh yang dilatih ini, maka bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan kekuatan tubuh kita berfungsi untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dan virus tidak bisa menyerang kita dan melemahkan kita dengan begitu saja. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sama halnya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan di Filipi pasal 2 ayat 12 ini, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Walk out your own salvation. Walk out your own salvation. Kerjakanlah keluar keselamatanmu. Kata walk out tidak sama dengan walk for.
Walk out adalah memperlihatkan kepada sesuatu kepada orang lain, menyaksikan kepada orang lain. Sedangkan walk for adalah bagaimana untuk memperoleh sesuatu. Ketika kita melatih otot-otot tubuh kita, kesehatan fisik kita, bukan supaya kita memperoleh anggota tubuh yang lainnya. Ketika kita tidak melatih anggota tubuh kita, bukan berarti kita kehilangan anggota tubuh kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tubuh kita bisa lemah kalau kita tidak melatihnya, kalau tidak menjaga kesehatan daripada fisik kita. Sama halnya dengan ini yang dikatakan firman Tuhan di Filipi pasal 2 ayat 12 ini Bapak Ibu Saudara. Keselamatan kita untuk masuk surga, kita memperolehnya itu kekal adanya. Kita sudah memilikinya, bukan supaya kita mendapatkannya, kita sudah mendapatkannya. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal melalui iman kita kepada Yesus Kristus, ya, yang sudah mati mengampuni segala dosa kita, yang sudah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Sekarang kita perlu melatih otot-otot rohani kita. Latihan itu selalu memberikan kekuatan yang baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti di pagi hari ini, banyak kesaksian ya yang sudah terjadi di The Power of Love ini. Selama kita memulai ibadah kita di saat teduh dan seterusnya berbagai program yang dilakukan, banyak kesaksian yang mengatakan tadinya susah bangun pagi, sekarang menjadi lebih ringan. Ya, ada tadinya tubuh kita pegal-pegal kalau kita bangun tidur, bukannya tambah segar tapi pegal tubuh kita. Tetapi sesudah kita melatih tubuh kita untuk beribadah datang kepada Tuhan di saat teduh ini, ya, di antara kita sudah ada yang bersaksi dan banyak kita merasakan bahwa kita semakin segar. Karena apa? Karena kita sudah melatih tubuh kita untuk datang ke hadapan firman Tuhan sehingga kerohanian kita itu memimpin tubuh kita yang lemah ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikuatkan tubuh kita karena kerohanian kita kuat. Karena Roh Kudus bekerja. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kita melatih otot-otot kerohanian kita hadir di hadapan firman Tuhan untuk mempercayai semua bagian-bagian daripada firman Tuhan yang menyatakan berbagai macam hal cara untuk kita hidup kuat untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Amin. Supaya kita kuat menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang menekan di masa kehidupan yang sementara ini sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita, membawa kita ke surga yang kekal, yang tidak ada lagi sakit penyakit di sana. Tapi di sini kita perlu melatih terus-menerus kemauan kita, karena Allah yang mengerjakan baik kemauan dan kerelaan di dalam hati kita untuk meyakini, mempercayai kebenaran firman-Nya sehingga kita punya kemauan untuk melayani Dia, memberitakan Injil-Nya dan mengasihi semua orang seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pribadi ada bagian-bagian ayat firman Tuhan selalu saya ingin mengulangnya. Ya. Karena apa? Karena saya merasa mendapat sukacita dari ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Misalnya di Lukas 20 dikatakan, jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu ada satu sukacita yang besar di dalam hati saya setiap kali saya mengingat firman ini. Di Ibrani 10 ayat 10, sebab kamu telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena persembahan tubuh Yesus Kristus, saya sangat sukacita mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan, karena kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita adalah yang tadinya orang yang tidak benar, sekarang kita sudah jadi benar, bukan karena kita melakukan sesuatu yang hebat, tapi karena Yesus Kristus mau mati di atas kayu salib, membenarkan kita di hadapannya melalui iman kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah, puji Tuhan. Terus dikuatkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Roma 5 ayat 9 mengatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan, akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti, bukan mudah-mudahan. Tidak ada istilah mudah-mudahan di dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita terus dikuatkan, terus diteguhkan. Kita datang terus kepada firman Allah, sehingga Allah bekerja di dalam diri kita, melalui kita, dan melalui semua, melalui the power of love, melalui semua orang yang terhubung dengan kita. Firman itu bekerja sedemikian rupa, menguatkan setiap hati orang yang takut, yang gelisah, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka boleh yakin akan kasih karunia Tuhan, memimpin hidup mereka, memberikan kepada mereka sukacita yang besar, walaupun dalam tantangan dan bahkan mungkin Tuhan izinkan penderitaan seperti yang dialami oleh dunia saat ini, terjadinya virus yang menyerang dan bahkan mematikan banyak orang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Bahwa dia tidak diintimidasi oleh berbagai macam persoalan hidup. Dia tahu bahwa Allah bekerja melalui hidupnya, sehingga dia perlu menyampaikan kepada semua orang, mengekspresikan itu apa yang dikerjakan oleh Tuhan melalui dia, supaya bisa terlihat bagaimana orang lain juga merasakan akan keselamatan yang besar yang Tuhan kerjakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kita tahu sedang berada di dalam penjara ketika dia menyampaikan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Dan dia mengerjakan keselamatan itu keluar. Dia menunjukkan bahwa persoalan-persoalan dan penderitaan yang menimpa dirinya tidak akan menggagalkan rencana Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupannya. Sebagai pemberita Injil Kristus, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, dan sebagai orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Dia tidak membiarkan masalah-masalah menghentikan dia untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tidak membiarkan masalah-masalah membuat dia kecut, mundur, ya, dari semangat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus, saudara-saudara. Di dalam penjara begitu beratnya yang dialami secara fisik, tapi itu tidak bisa menghalangi kekuasaan dan kekuatan firman Tuhan disebarkan. Ini yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara, sehingga di pasal 1 itu Rasul Paulus sudah menyampaikan bahwa banyak orang yang menjadi seteru daripada Injil Kristus. Banyak orang yang tidak senang kita memberitakan Injil Kristus, berita keselamatan, kabar baik. Dan mereka akan berusaha menciptakan situasi-situasi supaya kita goncang, supaya kita menjadi bimbang, supaya kita menjadi kecut, dan supaya kita mundur di dalam upaya kita untuk terus menyatakan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa kita sebagai orang yang percaya harus berlatih, harus melatih diri kita taat kepada firman Allah untuk memperlihatkan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mengintimidasi kita, tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita menjadi kendor di dalam semangat kita untuk melayani Tuhan dan memuji-muji nama Tuhan, menyaksikan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah Rasul Paulus di sini dengan tegas menyatakan ya kepada jemaat kudusnya di Filipi, bahwa ketika kamu menghadapi berbagai problema kehidupan, bahkan penderitaan sekalipun, dia memberikan contoh, pengenalanmu akan Kristus tidak boleh berhenti. Semangatmu untuk menyampaikan firman Tuhan tidak boleh berhenti. Semangatmu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan tidak boleh kendor. Kamu harus semangat berapi-api, menyala-nyala, karena itulah yang sepadan dengan apa yang dikerjakan Spirit daripada Roh Kudus, semangat yang dinyatakan oleh firman Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itulah semangat yang sepadan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dunia yang saat ini begitu mencekam, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan penyakit apa lagi, virus apa lagi, varian baru apa lagi yang akan datang menyerang kehidupan manusia. Dan memang kehidupan di dunia itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang stabil di sini. Semuanya labil, semua berubah-ubah.
Hanya kebenaran firman Tuhanlah yang tidak akan berubah untuk menguatkan kita, dan kasih Allah lah yang tidak akan pernah berubah menolong kita dan memberkati kita semuanya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Paulus menyatakan di sini supaya kita terus berlatih. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk terus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Supaya kita semakin dewasa di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah firman Tuhan terus meneguhkan iman kita. Sehingga kenapa kita harus berada di komunitas The Power of Love? Karena kita di sini ingin diperlengkapi oleh firman Tuhan, firman kasih karunia Allah yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk kita tetap konsisten berkarya di dalam pelayanan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk tetap kita konsisten memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang yang membutuhkan. Supaya kita tetap konsisten, Bapak Ibu Saudara, untuk hidup mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita semuanya. Untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetap semangat. Tetap semangat untuk datang kepada Tuhan, diperlengkapi oleh firman Tuhan. Karena itu Paulus katakan bahwa hendaklah kamu tetap setia, baik waktu aku hadir maupun aku tidak hadir. Karena apa? Di dalam hatimu lah Roh Kudus bekerja, bukan karena manusia, bukan karena supaya dilihat orang lain, tetapi karena Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam hatimu dan engkau betul-betul percaya akan pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Itulah yang membuatmu tetap bersemangat untuk datang melayani Dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya adalah semuanya Paulus katakan tadi di ayatnya yang ke 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu harus bersuka cita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena ada sukacita abadi yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup kami adalah penyembahan ya Tuhan, dan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani semua orang, melayani jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Bapa, untuk diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang mengerjakan keluar melalui kami Tuhan. Bagaimana kami memperlihatkan bahwa keselamatan itu sudah ada pada kami dan itu kekal adanya. Dan kami akan terus diselamatkan dari dunia yang jahat ini. Kami akan terus diselamatkan dari maksud-maksud orang yang tidak berkenan kepada Injil Kristus. Kami terus akan diperlengkapi supaya semangat kami untuk memuliakan Engkau tetap adanya sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkatilah semuanya yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami diperlengkapi dan kami dikuatkan dan kami terus akan berbuah bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali ke Pastor Serbakti.